Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Kaum muslimin, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Beberapa saat setelah wafatnya Rasulullah SAW, suatu hari di kota Madinah, banyak di antara sahabat yang termenung, yang sedih, karena baru saja ditinggal oleh sosok yang sangat mereka cintai. Mereka baru saja ditinggal oleh seseorang yang luar biasa, seseorang yang selama ini telah memberikan perubahan yang besar bagi diri mereka, yang menemani dan bersama mereka, kemudian menjadi sahabat mereka, seseorang yang membantu menyelesaikan permasalahan mereka, seseorang yang selalu menunjukkan jalan hidup mereka. Beliaulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para sahabat pada saat itu saling berbincang, mendiskusikan apa kenangan yang paling indah yang mereka dapatkan bersama Rasulullah SAW. Maka semuanya sepakat menjawab bahwasanya kenangan yang paling istimewa yang mereka dapatkan bersama Rasulullah SAW adalah akhlakul karimah. Akan tetapi di balik daripada itu, mereka ingin tahu bagaimana cara menggambarkan dengan jelas tentang akhlak Rasulullah SAW, sehingga mereka betul-betul tahu bahwasanya ini adalah warisan dari Rasulullah SAW. Diskusi punya diskusi, ternyata mereka tidak menemukan jawaban, karena yang satu menceritakan tentang bahwasanya Rasulullah itu luar biasa kasih sayangnya, yang satu lagi menceritakan tentang kedermawanan Rasulullah, yang satu lagi menceritakan tentang ibadahnya Rasulullah, macam-macam. Sampai akhirnya mereka bertanya kepada seseorang yang mereka yakini paling tahu, paling paham dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, seorang wanita tegar yang menyertai Rasulullah pada saat sakaratul maut, istri yang beliau cintai dari sekian banyak istri-istri beliau yang hidup pada masa itu. Maka Ibunda Aisyah mendengarkan pertanyaan mereka dengan seksama, dan Ibunda Aisyah berbalik bertanya kepada mereka dengan satu pertanyaan yang tajam. Bukankah bersama kalian ada Al-Quran? Bukankah hari-hari kalian selalu membaca Al-Quran? Bukankah yang sebenarnya yang paling berpengaruh dalam kehidupan kalian adalah Al-Quran? Maka mereka dengan sepakat menjawab, iya. Maka Sayyidah Aisyah mengucapkan satu jawaban, Kana khuluqu Al-Quran. Kalau kalian mau tahu akhlak Nabi, maka ketahuilah bahwasanya akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hati Rasul dipenuhi dengan Al-Quran. Getaran-getaran yang menyentuh di dalam hati Rasul, suasananya adalah Al-Quran. Kalau beliau berniat, maka dorongan yang muncul adalah dorongan Al-Quran. Maka pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana caranya kita bisa membangun kepribadian Al-Quran, bisa menghidupkan Al-Quran di dalam diri kita? Karena terus terang kaum muslimin, banyak di antara kita yang menjadikan Al-Quran hanya sebagai bahan bacaan yang ditargetkan untuk bisa mendapatkan pahala, kemudian bisa dihafal, yang targetnya nanti kalau dia wafat, jasadnya tidak dimakan oleh bumi, dan nanti di akhirat bisa masuk surga. Selesai. Apakah Al-Quran hanya untuk itu saja diturunkan? Bahwa diturunkan dari Lauhul Mahfuz, kemudian ke Baitul Izzah, sampai ke dada Rasulullah SAW, hanya sekedar untuk kita baca, hanya sekedar untuk kita bisa mendapatkan pahala, kemudian kalau pahalanya sudah banyak kita bisa masuk surga, kemudian selesai? Apakah Al-Quran hanya untuk kebutuhan itu saja? Sementara kaum muslimin, Islam punya target yang jauh lebih besar, yaitunya target rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam. Karena Al-Quran adalah kitab hidayah. Al-Quran adalah konsep utama untuk kita bisa hidup bahagia, untuk kita bisa hidup sukses, bisa hidup nyaman. Kalau Anda seorang pedagang, maka Quranlah seharusnya yang menjadi formula Anda untuk bisa mendapatkan untung yang besar, yang berlipat ganda. Kalau Anda seorang pejabat, Al-Quranlah sebenarnya yang harus Anda jadikan pegangan untuk bisa menjadi pejabat yang sukses, yang disayangi, dicintai oleh rakyat. Kalau Anda seorang pelajar, seorang mahasiswa, maka Al-Quranlah yang seharusnya menunjukkan Anda untuk bisa menjadi seorang pelajar yang sukses, yang bisa membanggakan orang tua, membanggakan keluarga Anda. Maka pertanyaan besar sekarang adalah, apa maksud dari ungkapan
Ibunda Aisyah yang mengatakan kana khuluquhu Quran. Apa maksud? Masyarul muslimin rahimakumullah. Bahwasanya Al-Quran itu kaum muslimin terdiri dari lebih 6.000 jumlah ayatnya yang turunnya bertahap-tahap. Terkadang Al-Quran itu turun untuk menyokong sebuah peristiwa. Terkadang ayat Quran itu turun sebagai jawaban dari sebuah permasalahan. Dan terkadang ayat itu turun untuk menghibur baginda Rasulullah SAW. Maka peristiwa perang Badar, peristiwa perang Hunain, peristiwa perang Uhud merupakan pelajaran bagi kita agar kita bisa lebih baik lagi dalam kehidupan sehari-hari. Maka peristiwa perang Badar, peristiwa perang Hunain, peristiwa perang Uhud itu menjadi pelajaran bagi kita agar kita bisa menghadapi berbagai macam tantangan, berbagai macam kehidupan dengan baik sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan kaum muslimin surah Ad-Duha. Bagaimana ketika ada jeda waktu yang sedemikian panjang, yang sedemikian lama, wahyu tidak kunjung turun, sampai kemudian ada seorang nenek tua yang mengatakan, "Wahai Muhammad, mana Al-Quran? Kenapa tidak kunjung turun-turun juga?" Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Tuhanmu tidak meninggalkanmu wahai Muhammad. Tuhanmu tidak benci kepadamu wahai Muhammad. Maka jangan kau takut. Semua ini kaum muslimin menunjukkan bahwasanya Al-Quran bukan hanya sebagai bahan bacaan saja, tapi Al-Quran adalah konsep besar yang dapat merubah hidup kita. Kalau kita ingin agar urusan kita lurus, agar misi kita sukses, maka jangan sekali-kali kita jauh daripada Al-Quranul Karim. Karena kita harus menjadikan Al-Quran itu sebagai modal utama yang tidak hanya untuk merebut kehidupan akhirat, tapi juga bagaimana kita bisa bahagia hidupnya di dalam dunia ini kaum muslimin. Kalau saya seorang tukang ojek, apa yang bisa saya perbuat dengan Al-Quran? Kalau saya sebagai seorang ayah, apa yang bisa Al-Quran perbuat untuk saya agar saya bisa mendidik anak saya dengan baik? Kalau saya seorang pelajar, seorang mahasiswa, bisa apa Al-Quran sama saya agar saya bisa menjadi seorang mahasiswa, seorang pelajar yang sukses, yang bisa membanggakan orang tua? Bukankah di dalam Al-Quran banyak sekian pelajaran bagi kita? Bagaimana tentang kehidupan keluarga Nabi, tentang istri Nabi, tentang anak yang soleh, tentang bagaimana cerita orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ada cerita di dalam Al-Quran bagaimana tentang Yakub dengan anaknya, bagaimana tentang Ibrahim dengan anaknya, bagaimana tentang keluarga Imran, bagaimana Maryam mendidik anaknya yang dibesarkan di rumah ibadah? Bukankah itu cerita tentang pendidikan anak? Bagaimana Ismail dibesarkan oleh ibunya? Semuanya itu harus kita gali. Kita cari tahu apa pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapatkan untuk membentuk kehidupan kita. Maka ketika Sayyidah Aisyah mengatakan kana khuluquhu Al-Quran, itu sebenarnya bahwa akhlak Rasul, kepribadian Rasul, perbuatan Rasul, semuanya diaspirasi oleh nilai-nilai Al-Quranul Karim yang beliau yakini di dalam kehidupan dan kepribadian beliau. Maka semestinya kaum muslimin, kita umat Islam tidak hanya menjadikan Al-Quran ini sebagai bacaan saja, tidak hanya menjadikan Al-Quran ini sebagai hafalan saja untuk mendapatkan pahala saja, tapi kita juga harus memeras nilai-nilai Al-Quran untuk kemudian kita hidupkan dalam kehidupan kita, dalam kepribadian kita sehari-hari, sehingga akan muncul nanti dalam kehidupan kita, di dalam kepribadian kita, nilai-nilai yang sesuai dengan tuntunan Al-Quranul Karim. Akan muncul dalam diri kita kepribadian yang menunjukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Islam adalah agama yang sempurna kaum muslimin, yang segala aspek kehidupan kita diberikan tuntunan di dalamnya, diberikan contoh yang ideal, sehingga nanti kita akan melihat bagaimana Al-Quran mengancam kita, bagaimana Islam mengancam kita kalau kita tidak baik hubungannya dengan tetangga, tidak baik hubungannya dengan tamu kita. Kita akan melihat bagaimana Islam mengancam kita dengan neraka kalau hewan peliharaan di rumah kita masih teraniaya, bahkan ada yang mati karena kita tidak merawatnya dengan baik. Bukankah kemenangan belum bisa kita dapatkan kalau kita tidak tunduk dengan semua sunnatullah yang ada, tidak tunduk dengan nilai-nilai yang dijelaskan di dalam Al-Quran? Semoga kaum muslimin kita bisa menghidupkan Al-Quran dalam diri kita, di dalam kepribadian kita, sehingga akan muncul dalam diri kita kepribadian yang mulia dan agung di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.